Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi atau selamat siang untuk teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kita yang ke-9 ini, kita akan membahas apa itu instrumen penelitian atau bagaimana sih caranya menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini sangat penting, terutama bagi penelitian kuantitatif. Kenapa demikian? Karena pada penelitian kuantitatif, kesulitan atau tantangannya itu adalah pada saat membuat instrumennya. Tapi kalau sudah selesai membuat instrumennya, hasilnya nanti apakah itu berhasil atau tidak, eksperimen kita atau penelitian kita itu tidak akan jadi masalah. Nah, akan tetapi tantangan yang besar bagi yang akan melakukan penelitian kuantitatif yaitu dalam penyusunan instrumen penelitiannya. Nah, baik, secara definisi apa sih itu instrumen penelitian? Oke. Instrumen itu sebenarnya kalau secara kita definisi itu alat. Nah, kalau dalam kuantitatif menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Jadi suatu alat yang digunakan untuk mengumpul data dari responden. Nah, atau dari sumber. Oke, nah itu. Sementara kalau di dalam penelitian kualitatif, nah, instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri. Nah, peneliti sendiri disebut juga dengan instrumennya. Kalau yang penelitian kualitatif. Nah, kemudian di sini kita lihat peneliti merupakan key instrumen. Key instrumen ini adalah instrumen utama. Jadi memang mengandalkan peneliti itu sendiri. Makanya kalau di dalam penelitian kualitatif, penelitinya kalau kurang memahami teori ataupun kurang memahami topik penelitian yang akan dilakukan, maka akan sedikit kesulitan, terutama dalam kevaliditas dan reliabilitas yang akan didapatkan datanya. Oke, nah mungkin sering kita lihat ada beberapa macam skala pengukuran di dalam penelitian, ataupun mungkin kalian sendiri sering melihat ada beberapa macam kayak survei ataupun angket. Nah, kalau kalian sudah melihat itu berbagai macam, nah ada berbagai macam jenis skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu model angket yang digunakan untuk mengukur di dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama ada skala Likert. Nah, kemudian ada skala Goodman. Kemudian ada semantic differential. Nah, kemudian ada rating scale atau skala rating. Yang umum digunakan orang itu sebenarnya ada 4 ini. Terutama yang sering digunakan adalah skala Likert ini. Setuju atau tidak setuju. Nah, ini ya atau tidak. Kalau semantic differential, kalau dia ke kanan lebih besar, kalau ke kiri dia mengecil nilainya. Kalau rating scale ya rating, peringkat. Nah, oke, baik, kita mulai dari bentuk dari skala Likert. Nah, ini. Apa itu skala Likert? Nah, ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, ini sering sekali kita lihat di dalam survei biasanya digunakan. Bagaimana sih pendapat Anda tentang dosen misalnya di jurusan prodi BKPI? Nah, nanti ada beberapa kriteria, misalnya apakah dosen selalu tepat waktu, sangat setuju, nah itu dia. Jadi untuk mengukur pendapat responden. Nah, kemudian fenomena telah ditetapkan oleh peneliti tersebut sebagai variabel penelitian. Nah, tergantung dengan topik yang dipakai itu apa. Mau mencari apa sih kita di dalam penelitian itu sesuai dengan topiknya. Fenomenanya kan bermacam-macam.
harus sesuai dengan variabelnya. Nah, kalau nggak sesuai dengan variabel, nanti untuk apa kita surveinya? Nah, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator penelitian. Nah, indikator itu semacam kayak kisi-kisinya. Nah, kemudian skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, itu. Nah, ini contoh bisa dilihat dari bentuk skala Likert, mungkin sering. Nah, ada beberapa di sini. Yang pertama, poin A ini sangat setuju kalau bentuknya pilihan ganda seperti ini, ataupun setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, setiap jawaban kalian ini mempunyai nilai. Nah, bisa juga 5 dibuat, kemudian bisa juga 4. Nah, biasanya orang enak membuatnya itu 4 pilihan aja, biar tidak menambah biar nggak terlalu banyak pilihannya. Jadi dibuat misalnya sangat setuju, setuju. Nah, yang C-nya ini dibuang. Atau di sini sangat positif, positif, negatif, sangat negatif, bisa juga dibuat gradasinya. Nah, ini coba lihat. Nah, setiap poin, misalnya kalau misal klik A ini biasanya poinnya 5. Nah, kemudian kalau setuju dia poinnya 4. Nah, itu dia. Poin 5, 4 atau paling besar 4. Kalau dia ada 4 seperti ini, berarti paling besar poinnya itu 4. 4, 3, 2, 1. Mungkin karena kalian mungkin sering juga mengisi kayak seperti ini, angket atau survei tentang keadaan fenomena sesuatu atau keadaan sosial atau apa, mungkin kinerja dosen, mungkin sering kalian mengisi ini. Nah, tanpa kalian sadari itu semuanya memiliki nilai dari jawaban itu. Kalau biasanya kalau yang paling kecil itu 1, nah itu lebih parah. Oke, ini adalah bentuk dari skala Likert namanya kalau menemukan angket seperti ini. Kemudian, nah ini contoh skala Likertnya. Bisa dalam bentuk checklist seperti ini. Nah, contoh ini pertanyaan contoh aja ya. Sekolah ini akan menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dan akademik. Nah, ini bagaimana pendapatnya? Ya tulis saja. Sangat setuju, sangat setuju, setuju. Nah, ini ragu-ragu. Nah, ini. Nah, ini coba lihat skornya ada berapa. Yang paling besar di sini 5 skornya. Nah, kemudian kalau bentuk pilihan ganda yang seperti ini, boleh sama aja, ini dari bentuk skala Likert. Nah, kurikulum baru itu akan segera diterapkan di lembaga pendidikan Anda. Setuju nggak sih? Nah, ini untuk untuk mengecek pendapat. Nah, kemudian ada lagi di sini kita lihat ada skala Goodman. Nah, skala Goodman menggunakan 2 jawaban yang tegas dan konsisten, yaitu ya, tidak. Nah, dia cuma 2 pilihan. Positif, negatif, tinggi, rendah, yakin, tidak yakin, setuju, tidak setuju, dan lain-lain. Nah, ini penilaian menggunakan skala Goodman dilakukan bila Anda mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan ditanyakan. Contohnya ini. Nah, bagaimana pendapat Anda bila orang menjabat pimpinan di perusahaan ini? Setuju atau tidak setuju pendapatnya? Ya 2 aja. Nanti dihitung lebih banyak setuju atau lebih banyak tidak setujunya. Oke, next. Kemudian ada semantik diferensial. Nah, kalau semantik diferensial ini dikembangkan oleh Osgood. Ya, ini cuman itu penemunya. Nah, di sini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Atau sebaliknya. Nah, ini coba kita lihat di sini. Nah, kalau dia yang sini, dia lawannya. Maksudnya di sini. Ini contoh bentuk dari pertanyaannya. Nah, indikatornya itu bersahabat atau tidak. Berarti kriterianya kalau yang di lingkar nomor 5 itu yang paling tinggi. Ya, kalau 4 ini kayak yang setuju, kalau 3 ya ragu-ragu tadi. Nah, ini semakin ke kanan dia semakin kecil nilainya. Tinggal di lingkar aja. Atau misalnya mengukur kinerja dosen. Dosen selalu misalnya memberikan motivasi di dalam sebelum memulai
perkuliahan. Nah, di sini ditaruh di sini misalnya bermotivasi di sini. Sebelah kanannya tidak termotivasi. Kasih aja nilainya di sini. Nah, itu dia. Ini bentuk dari semantik diferensial. Nah, kemudian di sini adalah yang terakhir adalah rating scale atau skala rating, sama aja. Nah, dari ketiga skala pengukur tersebut, data yang diperoleh adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Ini biasanya digunakan ketika orang sering menggunakan campuran gitu, menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya begini, datanya datanya itu kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan dengan angka. Nah, biasanya. Kemudian tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Ini biasanya teknik campuran biasanya. Karena ada juga di dalam metode penelitian menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif, namanya mixed method. Nah, itu dia. Nah, yang penting bagi penyusun instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Nah, misalnya begini. Seberapa baik tata ruang kelas yang ada di NCS Bubble? Nah, taruh aja nih. Bila tata ruang itu sangat baik, ini pilih 4. Kemudian bila tata ruang itu cukup baik, 3. Bila tata ruang itu kurang baik, taruh 2. Nah, bila tata ruang itu sangat tidak baik, tinggal dipilih aja. Sebenarnya hampir sama sih semuanya. Cuma yang sering digunakan itu adalah skala Likert biasanya. Nah, ini hasil respondennya. Contohnya begini. Misalkan untuk skor tertingginya 4, jumlah butirnya 10, dan jumlah respondennya 30 orang. Nah, dikali aja kalau respondennya 30. Nah, misalnya kelas ini ada berapa? Misalnya BKPI itu ada 3 kelas. Semuanya ada 90. Nah, misalnya kalau 30 itu belum mewakili ya. Misalnya 50 lah. Nah, dikali aja. Berarti 4 kali 10 dikali 50, berapa nilainya? Di sini kita ambil respondennya 30 aja. Berarti di sini nilai paling besarnya itu adalah 102.200. Nah, ada berapa kriteria misalnya kita buat ini 1.200 ini dibagi 4 posisinya. Berarti ada 300, kemudian 100, 900, kemudian 1.200. Nah, setelah disebarkan didapatkan bahwa skor pengumpulan datanya cuma 818. Nah, dengan demikian kualitas tata ruang kelas yang disebabkan menurut persepsi 30 responden adalah 811 per 1200. Kalau dipresentasikan menjadi cuma 68% dari kriteria yang ditetapkan. Berarti posisinya di situ, di sini. Disebut cukup baik itu belum sampai. Nah, tapi sudah mendekati cukup baik. Nah, nilai 818 termasuk kategori interval kurang baik dan cukup baik. Nah, dia posisinya di sini. Tapi lebih mendekati cukup baik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bagaimana kira-kira? Ya cukup baik. Nah, tapi ini harus pas ini. Harus proporsional membagi dari nilai keseluruhannya. Itu secara untuk sebenarnya menghitung dari nilai kuesioner atau anketnya. Oke, kemudian di sini ada cara menyusun instrumen penelitian. Nah, ini sudah agak ribet ya. Nah, titik tolak dari penyusunan instrumen adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel yang tersebut diberikan definisi operasional, nah, dan selanjutnya diberikan indikator yang akan diukur. Nah, dari indikator kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan, sama aja. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Nah, ini kisi-kisi instrumen ini harus sesuai dengan variabelnya juga. Kita mau meneliti apa? Nah, ini prosesnya. Menentukan variabel penelitian, definisi operasionalnya, kemudian indikator yang akan diukurnya apa. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang dibuat, kisi-kisi instrumennya. Contoh, nah ini. Untuk misalnya kita mau mencari tingkat kekayaan seseorang. Nah, cari aja definisinya. Definisi kekayaan menurut peneliti kita cari dulu bagaimana sih yang disebut kaya. Nah, itu contoh simpelnya.
ataupun misalnya kinerja untuk meningkatkan, untuk mencari tingkat kinerja dosen. Nah, berarti cari dulu definisinya. Kinerja yang baik menurut peneliti itu bagaimana? Nah, contoh di sini indikatornya ada berapa kalau orang yang kaya di sini. Rumahnya yang dicari, eh, dibuat indikator, kemudian kendaraannya ada berapa, tempat belanjanya kemana aja, pendidikannya seberapa tinggi, jenis makanannya apa aja, jenis olahraganya dan sebagainya, pekerjaannya juga ditambah. Nah, itu misalnya indikator tingkat kekayaan. Nah, pertanyaan untuk indikator rumah dapat ditanyakan. Nah, berarti tentang rumah ini bisa dibuat 3 pertanyaan kalau sudah ketemu indikatornya. Nah, itu dia. Berapa jumlah rumahnya? Nah, itu dia. Di mana letak rumahnya, kemudian berapa luas masing-masing rumahnya. Atau boleh juga misalnya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Misalnya dalam bentuk angkat. Misalnya dalam bentuk angket, misalnya rumah ya, rumah orang kaya itu adalah memiliki rumah lebih dari satu misalnya. Nah, nanti ditaruh setuju, tidak setuju, sangat setuju. Nah, itu misalnya. Nah, kemudian dicari juga di mana letak rumahnya, pertanyaannya. Nah, berapa luas masing-masing rumahnya? Nah, itu dia. Kalau dia banyak. Nah, itu. Biasanya satu indikator itu lebih dari satu pertanyaan, 2 atau 3 lah paling enggak. Nah, kemudian untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang akan diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Nah, ini yang paling penting. Teorinya harus dipahami dulu, sesuai dengan variabel yang kita buat. Kemarin kita sudah bahas variabelnya. Kemudian contoh judul penelitian di sini saya ambil dari buku ya. Gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Nah, di sini. Ini ada beberapa variabel, gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Ada 3 variabel ini. Yang pertama di sini, masing-masing instrumennya, instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. Nah, cari dulu teorinya bagaimana, kepemimpinan yang bagus itu bagaimana. Nah, itu nanti dibuat pertanyaannya. Situasi kepemimpinan. Situasi kepemimpinan yang bagus itu bagaimana menurut para ahli. Instrumen untuk mengukur iklim kerja organisasi itu harusnya bagaimana? Cari dulu definisinya menurut para ahli. Untuk memudahkan perlu dibuat kisi-kisi penelitian. Nah, ini sih contohnya sebenarnya ini. Nah, variabelnya kan tadi ada 3. Nah, indikatornya ini kepemimpinan yang direktif. Nah, apa sih definisi kepemimpinan yang direktif? Kita cari dulu. Jangan sembarangan buat. Nah, misalnya kemudian kepemimpinan yang suportif, partisipatif. Nah, coba lihat ini nomor pertanyaannya ada berapa. Ini baru satu variabel. Nah, contoh kepemimpinan direktif boleh nomornya diacak. Ada berapa pertanyaan? 2, 4, 6, 7. Makanya kalau kita lihat sering di dalam mengisi angket, pertanyaan kadang-kadang hampir sama. Itu cuma mengecoh kita untuk mengecoh. Padahal jawabannya tadi sudah kita jawab di sebelumnya. Kepemimpinan yang suportif sama. Ini coba nomornya 2, 3, 5, 8, 11. Kepemimpinan yang partisipatif itu bagaimana? Nah, dibuat instrumennya. Sama, kemudian yang ada 3. Kalau situasi kepemimpinan, nah ini power positionnya bagaimana? Sama sebenarnya. Di sini ada 3 variabel. Nah, indikatornya dibuat sesuai dengan teori yang ada. Jangan ngaco, tapi nggak bisa kalau ngaco. Next, nah ini apa sih? Validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi instrumen, ada instrumen yang sudah jadi. Ada instrumen yang sudah jadi, ada instrumen yang wajib kita buat. Kalau nggak ada ya kita yang buat. Nah, itu. Apa sih itu validitas dan reliabilitas dalam instrumen? Contoh di sini, instrumen valid instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen reliable, instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Valid itu akurat, reliable itu konsisten.
Di sini contoh bikin instrumen ataupun tes. Nah, kira-kira ini valid nggak untuk tes anak yang harusnya kelas 3 SMA, kemudian dikasih responden kita yang kelas 3 SMP. Itu nggak valid. Nah, kemudian kalau reliable itu dia konsisten. Konsisten dalam arti kata orang itu benar-benar mengisi. Misalnya tadi nilainya 100, 3 kali tes nilainya yang mendekati 100, paling enggak 99 atau 90. Nah, itu masih mendekati. Tapi kalau misal tes kedua nilainya jadi 10, itu nggak reliable namanya. Itu maksudnya dia disebut konsisten, di sini akurat. Nah, di sini contohnya loh. Meteran sebagai alat pengukur dapat digunakan untuk mengukur panjang, nggak bisa untuk mengukur berat atau mengukur tinggi atau untuk mengukur suhu, nggak bisa. Kalau untuk berat timbangan kan, itu harus sesuai, cocok, mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau suhu misalnya menggunakan termometer, nggak bisa menggunakan timbangan. Nah itu. Meteran sebagai alat ukur tidak terbuat dari karet atau memuai karena panas dingin, sehingga alat tersebut tetap konsisten digunakan kapanpun. Nah, panjang meternya itu tetap sama. Kalau kena panas dia nggak memuai, kalau kena dingin dia nggak mengecil atau mengkerut kena dingin. Ya misalnya 1 meter, tahu-tahu kok tiba jadi misal 80 cm, cuman itu namanya nggak reliable. Nah, instrumen yang reliable belum tentu valid, misalnya meteran yang hilang bagian ujungnya. Ya nggak reliable kalau misalnya 1 meter sisanya cuma 80 cm. Itu antara validitas dan reliabilitas sebuah instrumen. Nah, kalau ini prosesnya banyak nih sebenarnya di dalam sebuah penelitian kuantitatif. Nah, ini prosesnya, instrumen yang baik, valid dan reliable. Reliable itu apa? Ini saya ambil dari buku. Ada berbagai macam proses. Nah, instrumen itu berhasil atau tidak yang kita buat itu cocok ngasih untuk mengukur respondennya itu. Nah, harus dites dulu. Nggak bisa kita kalau nggak dites. Nah, instrumen yang berbentuk tes. Nah, ini untuk mengukur prestasi belajar jawabannya adalah salah atau benar. Instrumen yang berbentuk non-tes untuk mengukur sikap jawabannya adalah positif dan negatif. Nah, ini. Kalau diadakan ada juga kita menggunakan kayak tes untuk mengukur hasil belajar siswa. Ini berhasil atau enggak sih? Nah, itu. Tapi kalau saya lebih senang pakai instrumen. Kalau tes itu kayak kurang valid. Kalau cuma menggunakan tes soal yang kita buat. Nah, untuk mengukur reliable dan validitas biasanya itu menggunakan sudah masuk ke rumus kita. Sudah menggunakan rumus ini. Coba lihat misalnya di sini. Nah, ini sudah menggunakan FPSS ya. Nggak bisa kalau nggak menggunakan itu. Tes itu dinyatakan valid misalnya apabila ada ketentuannya. Ini contoh ketentuannya 0,3. Jadi nilai keseluruhan atau koefisien korelasi ini, wah ini sudah masuk ke statistik ya. Saya kasih sedikit ya. Oke, ini respondennya, nomor responden ada berapa? Ada 30. Kemudian ini nomor item, ini bentuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, jadi bagaimana cara mengukur apakah soal kuesioner kita nomor 1 valid atau enggak? Ini dihitung semuanya ini. Dari jawaban responden nomor 1 sampai 30, apakah sudah lebih besar dari 0,3 nilainya? Nah, di sini semuanya sudah lebih besar dari 0,3, maka dinyatakan itu valid. Nah, tapi lebih lanjut nanti akan kita bahas bagi yang memang benar-benar mau mengambil penelitian yang kuantitatif. Nah, biasanya dosen pembimbing lebih paham di sini karena dia sudah agak masuk ke rumus. Nah, kayak gini. Ini dia. Nah, ini contoh. Nah, ini R hitung. Nah, apa lagi? Nah, jadi menghitung tadi kuesioner hasil nilai jawaban respondennya. Kalau cuma 0,02, dia dinyatakan tidak valid karena tidak sampai 0,3. Ini sudah ketentuan kalau 0,3 ini. Ini 0,3 sudah ketentuan dari sananya, nggak bisa kita ubah. Nah, R hitung ini kadang-kadang. Nah, terus bagaimana sih kalau instrumen yang kita buat itu nggak valid? Kayak gini misalnya hasilnya tidak valid. Cara yang pertama kita hapus pertanyaannya. Cara yang kedua kita tes ulang. Nah, biasanya
Kalau cara sih lebih enak dihapus saja. Karena kalau tes ulang nanti akan memakai waktu lagi. Makanya nggak bisa kita gunakan sekali tes untuk instrumen atau untuk surveinya. Itu sedikit guys, saya kasih gambaran tentang validitas dan reliabilitas. Sama juga dengan reliabilitas. Nah, konsisten nggak sih ini? Pakai rumus kayak tadi juga dia. Ada ketentuan-ketentuannya. Ini dia. Pengujian validitas dan instrumen. Oke, ada validitas konstruksi ya. Kemudian ada validitas isi, validitas eksternal. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut. Karena nggak cukup kalau kita bahas ini. Kita di sini cukup perkenalan dulu jenis-jenis instrumen, bagaimana cara membuat instrumennya. Karena kalau sudah masuk ke sini dia nanti sudah masuk agak ribet. Oke, ada pengujian reliabilitas instrumen tadi. Apakah reliable atau enggak instrumen yang sudah kita buat itu? Ada kriteria-kriteria, harus lebih besar dari 0,30. Nah, itu nilai patokannya yang sudah dibuat oleh para expert atau para ahlinya. Oke, baik. Saya kira itu sih sedikit penjelasan atau gambaran tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian di dalam penelitian kuantitatif. Ini saya bahas semuanya di penelitian kuantitatif. Karena di sini tantangannya. Nah, kemudian yang kualitatif bagaimana? Ya, kualitatifnya bikin juga nanti ada angket yang dibuat juga. Nah, jadi kalau ditanya instrumen penelitiannya apa, kalau yang kuantitatif instrumennya ini menggunakan skala Richter dan sebagainya. Nah, sementara yang penelitian kualitatif kayak instrumen yang digunakan boleh checklist sebagai tambahan, boleh juga apa misalnya video recording. Nah, itu karena tergantung dari penelitinya. Nah, nanti bagaimana cara mengumpulkan data, teknik pengumpulan data hampir sama dengan instrumen penelitian, tapi dia agak beda. Tapi orang kalau di skripsi instrumen penelitian ini dan ini, padahal sebenarnya hampir sama dengan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data misalnya menggunakan instrumen ini dan sebagainya. Nah, kalau instrumen biasanya lebih digunakan dalam penelitian kuantitatif. Baik, saya kira itu sih sedikit penjelasan. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung, silahkan dibuat pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.